Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di video kali ini saya akan sharing atau review analisis eh, fasa atau data dari XRD gitu ya, menggunakan Google Colab pemrograman Python. Nah, di sini mungkin kalau masalah kode-kode pemrograman kayak gini emang sudah tidak asing gitu ya buat buat Google Colab atau Python. Nah, di sini saya sendiri itu dapat kodenya itu dari AI ya, dari AI. Jadi nanti kita tinggal input aja ininya si sampelnya. Nanti kita drop ke sini. Nah, ini udah di drop ya sampelnya. Nah, kalau udah nyampe Google Collapse kayak gini, eh ini kan ada misalnya ada 3 sampel. Nah, di sini yang pertama itu untuk memunculkan si grafik dari data tersebut gitu. Jadi di dalam file ini kita akan memunculkan dalam bentuk grafik. Nah, ini seperti ini si kode-kodenya, ini dari AI. Nah, kemudian nanti ini aja di start aja, langsung akan menghasilkan grafik seperti ini. Nah, kalau kita misalkan mau ganti, ini kan sampel 2 ya. Ini kita sampel 2. Kalau misalkan kita mau ganti ke sampel 1, ini akan berubah grafiknya. Nah, ini akan berubah grafiknya di mana si sampel 1 itu senyawa ZNO atau zinc. Nah, di sampel 2 itu senyawa hidroksiapatit. Nah, ini beda gitu ya. Si apa namanya? Plot grafiknya. Kemudian perintah selanjutnya itu kita disuruh kita akan menyuruh untuk memberikan data dari puncak-puncak grafik tersebut. Nah, kalau misalkan ini kan grafik-grafiknya polos gitu ya. Nah, kalau ini didapat eh, titik puncaknya gitu. Nah, caranya sama, pakai pemrograman juga gitu. Nah, di sini kita nulis perintahnya seperti ini juga dapat dari AI, langsung dimasukin aja. Nah, kita akan dapat data ini nih, posisi puncak 20 dalam derajat. Nah, ini datanya seperti ini. Kemudian untuk mencari elemen-elemen seperti panjang gelombang, ditemukannya berapa titik sih dari si grafik tersebut gitu. Ini juga sama seperti ini pemrogramannya. Nanti dia akan muncul eh, panjang gelombang segini, terus start posisinya dari grafik 10, dari 10 kan, dari 10 sampai 69. Nah, di sini udah tertulis dari 10 sampai 69. Nah, ternyata dari grafik kurva ini itu ditemukan 3.583 titik data intensitasnya. Nah, ini juga step size antar datanya itu sekitar 0,016746 derajat. Nah, ini 5 baris pertamanya gitu ya. 5 baris pertama ini ditampilin di sini. Nah, ini kemudian eh, selanjutnya itu selanjutnya itu nah ini kita untuk menentukan si bentuk kristalnya, apakah bentuknya itu tetragonal atau heksagonal seperti ini. Dia sama kayak memasukkan kode pemrogramannya. Nah, di sini ada keterangan kalau misalkan sudutnya itu, keterangannya itu di sini. Kalau misalkan sudutnya itu 90 derajat, 90 derajat, 90 derajat nih. Enggak, yang pertama dulu ya. Yang pertama itu kalau 90 derajat, 90 derajat dan salah satunya itu lebih dari 90 derajat itu bisa dinyatakan bahwa si bentuk kristal itu heksagonal. Nah, kalau tetragonal itu eh, sudutnya itu 90 derajat, 90 derajat, tiga 90 derajat gitu ya. Nah, itu tetragonal. Nah, pada sampel 2 ini karena si sudutnya ini salah satunya eh
ada yang lebih dari 90 derajat nih, parameter kisinya segini. Nah, sudut sudut dari kristal ini tuh yang alfanya itu 90 derajat dan betanya itu 90 derajat dan si gamanya ini 120 derajat. Nah, maka bisa disimpulkan bahwa bentuk kristal ini tuh masuk ke yang kategori heksagonal ini karena eh, salah satu dari ininya lebih dari 90 derajat gitu. Oke, mungkin sekian video kali ini. Semoga bermanfaat untuk kode-kode pemrograman. Sekali lagi saya sudah bilang gitu ya bahwa ini tuh pakai AI gitu untuk memogram si Google Colab atau Pythonnya. Jadi nanti kita tinggal drop file aja. Ini oh ya jangan lupa ketika nanti itu ada perbandingan antara dari data sampel ini dan kita mencari si database-nya. Nah, itu dalam bentuk shift, format shift. Oke. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.